ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Perjalanan ke sini tuh pas saya pulang mampir di sebuah kedai makanan gitu kan, di daerah mana enggak tahu lah, lupa tadi tuh. Ada ibu-ibu. Ya, ada ibu-ibu menunggu saya, dia ngeliatin saya. Dia ngeliatin saya. Kemudian dia bawa jualannya kayak kerupuk-kerupuk gitu-gitulah. Yang bukan makanan saya juga. Kerupuk tadi bukan makanan saya. Ya. Dokter nggak makan kerupuk. Ya, kadang-kadang ada, cuma jarang makan kerupuk. Kebanyakan makan begini-beginian lah. Dia tunggu saya dengan mukanya harap gitu kan, pengen jualan dibeli kan, seperti itulah. Itu cukup tua ibunya. Apa yang saya kerjakan? Nah, gini teman-teman, ini cara ya. Kalau Anda lagi bete, lagi baper, lagi gak enak hati, coba buang perasaan tadi dengan Anda merilis cinta. Anda melepaskan kasih sayang kepada orang lain gitu kan, memberi bukan melepaskan, memberi. Ya, ibu tadi saya beli kerupuknya, satu saya beli. Jualan dia cukup banyak, dia bawa dengan berat gitu kan di pinggir di trotoar gitu kan, tempat orang jalan itu, sambil dia ngelihat saya gitu kan, perhatiin terus gitu kan. Mungkin dia pikir saya mau beli kerupuknya gitu kan. Kalau dia beli yang lebih, dia jualan lebih bagus, mungkin kayak ya ubi rebus, singkong rebus, mungkin saya lebih bahagia belinya. Tapi judulnya bukan itu poinnya. Akhirnya saya belilah kerupuk dia tadi, satu saya beli. Saya ambil satu dan niat saya memang bukan mau beli sebenarnya, ya mau kasih dia. Kerupuk tadi saya beli berapa? 300.000 saya kasih uang ke dia. Satu kerupuk. Mukanya, Masya Allah, kayak nggak percaya. Kayak nggak percaya. Ya. Terus dia sampai apa ya? Banyak betul doanya buat saya. Coba saya beli satu, katakanlah kerupuk itu harganya 15.000, 10.000 gitu kan. Paling doanya, catur nuhun, makasih gitu doang kan. Seperti itu teman-teman sekalian. Itu sebabnya dalam Islam kunci kesehatan itu ya bukanlah dari fisik, tapi dari apa? Dari kolbu dulu. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Ala wa inna fil jasad mudghah," kata Nabi. "Idza shalahat shala jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu." Dalam tubuh kita itu ada pengendalinya, pengaturnya. Yang ngatur itu kalau dia baik maka baiklah semua, dia rusak semua, yang kita kenal dengan kolbu atau hati. Itu. Dia pengendalinya. Ada di teman-teman di sini yang Anda masak, sebelah mungkin yang suka masak di sini kan. Kalau dulu saya masih mahasiswa suka masak. Ya. Jadi masak itu kalau Anda misalkan aja kita masak sup, Anda masak sup. Sup itu bumbunya misalkan ada jahenya, ada cengkehnya, ada kayak misalkan gitu kan. Buatlah sup tadi takarannya dalam keadaan yang sesuai dengan resep yang Anda pakai. Misalkan sekian gram. Ya. Tapi pertanyaan saya, mungkin lanjutan lah, coba bikin sup tadi dalam keadaan Anda lagi marah, baper, nggak enak hati, kira-kira ada rasanya nggak? Nggak ada. Hambar mungkin, nggak bisa menerima badan itu. Ya, jadi dia pengendalinya. Dan inilah yang terjadi pada zaman sekarang. Jadi kenapa kalau boleh saya bilang wanita itu kan penyakitnya kebanyakan berhubungan dengan perasaan. Contoh, tahu PCO kan? PCO itu loh, Polycystic Ovary Syndrome. Mungkin kalian yang belum nikah belum tahu. Itu tuh penyakit di mana sel telur pada wanita tadi mengalami dia nggak matang gitu. Sel telurnya nggak matang. Jadi sperma ketika ketemu yang nggak matang, gimana mau berbuah gitu loh. Pertanyaannya, nggak matangnya kenapa? Salah satunya karena stres, banyak pikiran. Ya, jadi kalau orang PCO itu, ya nanti mudah-mudahan ada jangan lah. Saya berharap terutama yang ahwat-ahwat di sini coba dijaga makanannya. Kenapa? Salah satu indikator, saya pribadi memahaminya, salah satu indikator bermasalahnya kesehatan generasi ini sekarang adalah tingkat atau usia menstruasi pertama kali wanita-wanita yang sudah berubah zaman sekarang. Betul? Zaman dulu menstruasi itu, menarki kita bilang itu kan usia rata-rata 15 loh. SMP kelas 1 atau kelas 2. Betul? Zaman sekarang SD kelas 3 sudah ada mens. Ada. Kelas 4 sudah ada mens.
Itu indikator tingkat kematangan. Akhirnya apa? Nanti teman-teman sekalian, balik-baliknya salah satunya adalah ke penyakit-penyakit reproduksi. Maka tidak heran zaman sekarang yang dimakan nggak sehat, yang ditonton nggak sehat, bergaul sama nggak sehat orangnya. Contoh gitu ya. Akhirnya apa? Menstruasinya bermasalah. Kalau sudah menstruasi bermasalah, sering saya sampaikan di awal-awal banyak kajian saya, itu gerbang pertama kalinya muncul penyakit. Rahimnya tidak sehat, gennya tidak sehat, yang suami juga punya gen yang tidak sehat. Kenapa? Tiap hari bakso, mie ayam, cilok, cireng, seblak gitu. Tidak. Betul. Sekarang saya tanya teman-teman, ini pertanyaan sederhana. Apakah Anda tiap hari makan jeroan? Enggak kan? Tiap hari nggak makan jeroan. Tapi pertanyaannya, apakah tiap hari Anda makan gula pasir? Hampir sebagian besar. Dan produk turunannya, atau bukan gula pasir, apakah tiap hari Anda makan gula? Dalam bentuknya. Contoh begini, tepung itu gula, nasi itu gula, gula pasir itu gula. Coba kita cek aja sekarang. Ya, kita bukan untuk bongkar-bongkar aib. Coba saya tanya, siapa di sini yang hari ini badannya sudah kemasukan produk 3 tadi, nasi putih, tepung sama gula pasir? Coba angkat tangan. Nggak salah sih, cuma saya jelasin dulu supaya nanti teman-teman nih nggak usah dosa angkat tangan. Tinggal jawab dengan pertanyaan sederhana begini. Banyakkah dari Anda di sini yang mengalami masalah menstruasi? Banyak? Masalah menstruasi ada 3. Waktunya yang, ini kayaknya kegedean deh. Waktunya yang memanjang, jumlahnya yang berlebihan, nyerinya yang terlalu banyak, terlalu besar. Itu masalah menstruasi di 3 itu. Maka tidak heran kalau bagi Anda, ya ketika nanti ketemu dengan suami, katakanlah sudah nikah, biasanya masalah tadi terungkap semua tuh. Ya, itu sebabnya kalau ada, biasanya ada akhwat, ada muslimah tanya ke saya, dokter, apa saran dokter untuk kista, untuk tumor? Biasa pertanyaan saya tanya dulu, sebelum kena ini, saya bilang gitu kan, apakah menstruasi Anda bermasalah? Jawabannya iya. Jadi menstruasi itu gerbang awalnya. Mens Anda nggak boleh sakit, mens Anda nggak boleh berlebihan jumlahnya, mens Anda tidak boleh memanjang waktunya, nggak boleh. Kalau itu sudah bermasalah, maka cari sebabnya apa. Ya, matiin aja. Ya gitu teman-teman ya. Nanti kita akan bahas bagaimana memperbaikinya, bagaimana memperbaikinya. Dan ingat, generasi ke depan itu akan bergantung, ya, akan bergantung dari apa? Dari rahim Anda sekarang, dari sel telurnya, dari spermanya, gitu loh. Nah, jadi bagaimana Islam mengajarkan? Insya Allah kan gampang sekali, asal mau aja. Apalagi yang banyak banget yang tanya ke saya, ternyata nurunin berat badan tuh gampang banget. Asal mau. Anda masih zaman sekarang kan nggak kayak zaman dulu, ya. Banyak yang masih mahasiswa sudah gemuk-gemuk. Kenapa gemuk? Karena tiap hari makan gula, gitu. Olahraganya jarang, puasanya jarang, sayurnya jarang, buahnya jarang, air putihnya jarang. Wah, salam. Ya, seperti itu. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina azaban